Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapat rezeki yang berlimpah ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Twin Mission yang dirilis pada tahun 2007. Film ini mengisahkan para ahli kungfu mencari dan mempertahankan benda bersejarah mutiara Buddha yang hilang dicuri. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Film dimulai memperlihatkan perjalanan Lao Hei, Paman Luke, dan para biarawan yang ingin memamerkan benda-benda bersejarah termasuk di dalamnya ada mutiara Buddha. Akan tetapi, perjalanan yang damai berubah menjadi aksi penuh bahaya saat kelompok penyusup tidak dikenal mencoba menyerang mereka. Rupanya, orang-orang ini berebut ingin mendapatkan mutiara Buddha. Pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Sampai akhirnya, benda bersejarah itu justru terjatuh ke pasar tradisional yang kemudian tidak sengaja terangkut mobil pick up. Beralih dari para biarawan yang mencari keberadaan mutiara Buddha, di sebuah pertunjukan sirkus ada sepasang orang kembar bernama Jade dan Pearl. Setelah menampilkan performa luar biasa, bos mereka memberikan sebuah tanda tangan dari idola mereka bernama David. Kemudian film bergerak memperlihatkan tokoh lain bernama Happy, seorang anak kecil yang mengidap kanker. Untungnya, ia mempunyai kakak yang sangat perhatian dan menyayanginya bernama Lilian. Dan ternyata, Lilian adalah pengemudi mobil yang dicari oleh Lao Hei. Pria itu membawa model mobil mainan yang mirip dengan mobil yang dikendarai Lilian. Selain mobil bagus, Lilian juga mempunyai harta berharga lainnya, yaitu rumah warisan ayahnya yang menjadi incaran profesor arkeolog bernama Tuan Mok. Ia memang sangat terobsesi dengan peninggalan dan bangunan tua bercorak sejarah. Seperti saat ini, ia bahkan tidak segan-segan untuk mendapatkan dengan cara nakal. Dalam pertemuannya dengan Lilian, Tuan Mok terlihat memprovokasi gadis itu dengan melibatkan adiknya. Tak hanya itu saja, Tuan Mok juga sudah bekerja sama dengan dokter yang menangani penyakit Happy. Tuan Mok bermaksud untuk menukarkan rumah yang ia inginkan dengan mutiara Buddha yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Happy. Kembali ke pria malang yang tidak sengaja membawa mutiara Buddha. Ia tidak mengerti apa-apa tentang benda yang dicari orang seantero negeri itu. Karena tidak memberi informasi yang sangat berarti, pria itu dibunuh dengan cara keji oleh sekelompok orang yang memasukkan tikus dalam tubuhnya. Sepeninggalan pria itu, pencarian mutiara Buddha terus berlanjut. Lao Hei dan Paman Luke mengajak teman seperguruan kungfu mereka bernama Paman Chung untuk terlibat dalam misi ini. Mereka juga meminta agar Paman Chung mengerahkan semua pasukannya. Suatu malam, Lilian bertemu dengan Lao Hei yang sudah mengincar mobilnya. Ternyata, Lao Hei mempunyai saudara kembar yang sedang sekarat dan sangat ingin mengendarai mobil seperti mobil Lilian. Dengan baik hati, Lilian mengizinkan mereka mencoba menaiki mobil itu, bahkan menawarinya untuk berkendara hingga puas. Akan tetapi, tampaknya malam itu menjadi malam terakhir kembaran Lao Hei hidup setelah keinginannya terkabul. Setelah kabar duka ini, Lao Hei melanjutkan pencarian mutiara Buddha bersama Paman Luke yang memberinya wejangan untuk tetap kuat meneruskan hidup. Di tengah kabar tak mengenakan itu, mereka tiba-tiba saja bertemu sekelompok orang suruhan Tuan Mok yang ditugasi untuk membunuh mereka. Dan pertarungan tak bisa dihindari. Keesokan harinya, Paman Luke sudah terbaring di rumah sakit, tapi ia tetap menyuruh Lao Hei dan Paman Chung untuk menemukan mutiara Buddha itu. Paman Chung pun mulai mengumpulkan tim termasuk mengajak si kembar Jade dan Pearl yang diam-diam jago bertarung. Awalnya mereka sempat menolak,
namun akhirnya mau bergabung dengan guru yang sudah mengajari mereka kungfu. Setelah membentuk tim, Paman Luke mengobarkan semangat 45 di dada mereka. Selain itu, para anak-anak ini melatih kekompakan, ketangkasan, sampai berlatih trik menipu. Di sisi lain, keberadaan Mutiara Buddha sekarang ada pada penjual mainan dewasa bernama Frit. Dan hari berikutnya pun tiba. Para tim beraksi dengan arahan Paman Chung. Terlihat Jade dan Pearl menyusup masuk dalam arena dengan trik-trik tipuan. Begitu juga para anggota lain yang bekerja sama memberikan kartu pas untuk Jade dan Pearl. Sementara dua anak kembar ini beraksi, orang lain mengulur waktu. Kekompakan mereka berhasil mendapat data petunjuk tentang Mutiara Buddha itu. Rupanya benda itu berhubungan dengan kehidupan seorang anak bernama Happy. Melihat anak itu, Lao He yang mempunyai saudara yang juga mengidap kanker mendatangi Happy untuk menghiburnya. Meskipun tidak hanya itu saja, ia juga menggunakan cara ini untuk mendekati Lilian dan memintanya tidak bekerja sama dengan Tuan Mok. Sementara itu, Tuan Mok sedang memarahi semua orang karena tidak juga mendapatkan Mutiara Buddha. Setelah petunjuk keberadaan Mutiara Buddha diketahui, dua pihak dari Paman Chung dan Tuan Mok sama-sama mendekati Frit. Di toko mainan dewasa terjadi pertemuan Jade dan Pearl dengan dua cewek lain suruhan Tuan Mok. Di sana mereka berebut untuk mendapatkan barang yang sedari awal film ini diperebutkan sampai terjadilah baku hantam di antara mereka. Di tengah-tengah adegan penuh aksi itu, Jade menemukan Mutiara Buddha lalu membawanya lari. Ia terus diserang di sepanjang jalan, tapi dengan kehebatan kungfunya bisa menaklukkan para musuh. Setelah kekacauan di mana-mana dan membuat kerusuhan dalam pasar, Jade berlari meninggalkan pasar namun ia terjegal dan kehilangan Mutiara Buddha. Ia berkolaborasi dengan Pearl untuk mempertahankan benda ajaib itu. Kemudian mereka mengoper Mutiara Buddha ke Lao He yang beberapa saat ditabrak mobil. Lalu Lao He mengopernya lagi ke Paman Chung di seberangnya. Tapi ternyata mereka tertipu karena pria itu bukan Paman Chung, melainkan saudara kembarnya bernama Chang Yung. Jade dan Pearl kembali mengadakan sirkus di rumah sakit untuk menghibur Happy yang sakit. Meski begitu, Happy menunggu kedatangan Lao He yang tiba-tiba saja datang meskipun ia baru saja ditabrak mobil. Begitu Happy masuk dalam ruang operasi, ia akhirnya tumbang dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, Lao He langsung diinterogasi tentang Mutiara Buddha yang salah ia oper. Tapi ini tidak 100% salah Lao He, karena memang kemiripan mereka sampai membuat mantan pacar Paman Chung sampai ikutan bingung. Namun masalahnya, Chang Yung adalah orang yang sesat dan berada di pihak Tuan Mok. Kini yang tersisa mencegah Lilian untuk membantu Tuan Mok dengan iming-iming kesembuhan adiknya. Jade dan Pearl memberikan video Lao He yang mengatakan jika Mutiara Buddha tidak bisa menyembuhkan penyakit dan hanya karangan Tuan Mok saja. Karena jika saja bisa, sudah pasti ia sudah menyelamatkan saudara kembarnya. Akan tetapi di saat itu, ia malah mendapat panggilan telepon dari Tuan Mok yang kemudian tersambung dengan Chang Yung. Di sana, ia memperlihatkan rencananya yang sudah berhasil menculik Happy sampai membuat Lilian menangis terseduh-seduh bisa kehilangan adiknya. Dengan sigap, Lilian langsung mendatangi markas Chang Yung dan Tuan Mok untuk menyelamatkan adiknya. Sesampainya di sana, ia sudah ditodong untuk menandatangani perjanjian. Melihat adiknya dalam bahaya, tanpa pikir panjang, Lilian langsung menuruti perintah Chang Yung. Akan tetapi, aksinya terhenti saat ada segerombolan orang yang dipimpin Jade dan Pearl. Dengan semangat 45, mereka kembali bertarung dan menghabisi Chang Yung yang juga jago bela diri. Setelah Lao He ikut bergabung, ia menyuruh Jade dan Pearl untuk fokus mencari Mutiara Buddha. Sedangkan ia menunggu Paman Chung menangani saudara kembarnya yang sesat. Lao He melawan para petugas keamanan selagi Paman Chung duel sengit dengan Chang Yung.
Sementara itu, si kembar Pearl dan Jade akhirnya menemukan mutiara Buddha yang menjadi sumber muasalah film ini. Tapi tidak semudah itu untuk mengambilnya, karena mutiara Buddha dijaga oleh ular berbisa yang sangat berbahaya. Mereka tetap pantang menyerah untuk mengambil benda itu meski dililit ular piton. Kembali pada Changyung, ia memaksa Lilian untuk menandatangani lagi perjanjian semula. Lalu mereka terdesak. Ia menekan tombol yang menjatuhkan Happy. Lao He langsung menghentikan itu. Ia mendorong Changyung menghempas kaca gedung tinggi dan beraksi menyelamatkan Happy. Dan Happy akhirnya bisa diselamatkan. Akan tetapi mutiara Buddha justru menghilang bersamaan dengan rahibnya Changyung. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.